Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 11. Saya bacakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti halnya manusia biasa lainnya, Musa bukanlah orang yang sempurna. Selain sisi positif dari kehidupannya, Alkitab juga menuliskan kelemahan-kelemahan Musa. Inilah yang membuktikan bahwa Alkitab patut dipercayai karena tidak hanya semata-mata mengangkat sisi baik dari kehidupan para tokoh Alkitab, namun juga sisi negatif dari kehidupan mereka sebagai manusia biasa. Dari sekian banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai tipe temperamen melankolik, Musa adalah yang paling terkenal dan lebih menonjol dari semuanya. Seorang yang bertemperamen melankolik mempunyai sifat pembawaan yang perfeksionis atau menginginkan segalanya sempurna. Ia seorang yang setia, tidak suka menonjolkan diri dan rela berkorban. Tetapi salah satu sisi negatif dari seorang melankolik adalah cenderung bersifat pesimistis, tidak percaya diri, dan mudah depresi. Alkitab menceritakan tentang sikap Musa yang berhubungan dengan temperamennya. Pada usia kira-kira 80 tahun, Allah kembali mengingatkan Musa pada impiannya untuk menjadi pahlawan bagi bangsanya, yaitu ketika Allah berbicara kepadanya melalui semak duri yang menyala. Di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 berbunyi, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Kali ini Tuhan sendiri yang mengutus Musa secara langsung untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan di Mesir. Tetapi tugas itu terlalu berat bagi Musa. Di benak Musa yang lebih dahulu muncul adalah berbagai pertimbangan-pertimbangan negatif. Musa berkata, "Siapakah aku ini? Aku harus menjawab apa apabila mereka bertanya? Aku ini tidak pandai bicara dan berat lidah." Dan Musa menyuruh Allah untuk mengutus orang lain saja. Meskipun pada akhirnya Musa menanggapi panggilan dan tugas yang Allah berikan kepadanya. Musa pernah berhadapan langsung dengan Allah dan ia dipakai dengan luar biasa. Namun ini bukan berarti bahwa ia tidak pernah mengalami kegagalan karena kelemahannya. Musa adalah tipe orang yang suka memendam kemarahan. Tetapi sekali kemarahan itu meledak, maka ia tidak dapat mengendalikan diri. Alkitab beberapa kali menyebutkan sifat Musa ini. Dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat yang ke-8, "Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala." Dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-20, "Maka Musa menjadi marah kepada mereka." Dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-19, "Maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu." Meskipun tidak semua kemarahan itu salah, tetapi sifat atau kebiasaan merasa puas karena sudah melampiaskan kemarahan bukanlah hal yang baik. Bahkan karena kemarahan jugalah yang menyebabkan Musa tidak bisa ikut masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Selain itu, Musa adalah orang yang mudah depresi.
Ia adalah satu dari 3 tokoh Alkitab yang pernah memohon kepada Allah agar nyawanya diambil saja. Yang 2 lainnya adalah Elia dan Yunus. Depresi ini timbul dari perasaan mengasihani diri sendiri. Kita membaca pada kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-14 dan 15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya, akhirnya Musa dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tadinya dianggap mustahil untuk dilakukan. Musa berkali-kali berhadapan dengan Firaun. Musa memimpin bangsa Israel yang jumlahnya 600.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, keluar dari Mesir. Musa menerima 10 hukum dari Tuhan, dan sampai saat ini Musa dikenal sebagai seorang pemimpin yang besar. Semua ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak memilih orang yang sempurna untuk melayani Dia. Tuhan hanya menghendaki orang-orang yang bersedia dipakai Tuhan dan mau terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Kita sering mengajukan banyak alasan untuk menolak panggilan Allah dengan menyebutkan sederet kelemahan dan ketidaklayakan kita. Tidak seorang pun yang karena kelayakannya dapat menghampiri Allah. Itulah sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita dan biarkan Tuhan membentuk serta memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tangan Tuhan Sang Penjunan, bejana-bejana yang retak, yang cacat di sana-sini, dan yang dipandang sebelah mata oleh manusia dapat menjadi bejana yang indah dan sangat berharga. Seringkali rasa pesimistis yang terlalu besar dari orang-orang melankolik seperti Musa telah membuat kita mengabaikan dan meremehkan potensi-potensi besar yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Janganlah kelemahan kita membuat diri kita menyerah dan tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Pergilah, lakukan sesuatu, dan percayalah Tuhan pasti menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai Musa. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak mempunyai kelemahan. Tetapi jangan sekali-sekali menyerah pada kelemahan-kelemahan itu sehingga kita kehilangan kesempatan untuk maju dan berkarya bagi Tuhan. Tuhan sanggup berkarya melampaui kelemahan-kelemahan kita. Jangan memandang pada kelemahan dan keterbatasan kita, tetapi pandanglah kepada Tuhan dan harapkanlah kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang mau merespon Tuhan. Kuasa Allah mengatasi kelemahan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami tidak akan menyerah pada kelemahan kami, karena kami tahu bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami kuat, kami mampu oleh karena kuasa Roh Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.